channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang menyembelih 900 kudanya karena lupa sholat Asyar. Nabiullah Sulaiman alaihissalam sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi, seorang nabi yang dikaruniai banyak nikmat hingga dapat menundukkan hewan, angin, dan jin. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Nabi Sulaiman pernah memutuskan perkara dua orang yang berselisih, yaitu antara pemilik kebun dan pemilik kambing. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Namanya disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Rahbaam, Baitul Maqdis, Palestina. Allah Ta'ala mengangkatnya sebagai raja di kerajaan Bani Israel. Tak hanya berkuasa atas manusia, namun juga berkuasa untuk makhluk halus seperti jin dan lain-lain. Beliau juga dianugerahi mukjizat memahami bahasa semua binatang. Di dalam Al-Quran, surah Syad, ayat 31 sampai 36, diceritakan kisah Nabi Sulaiman yang menyembelih 900 ekor kuda kebanggaannya. Beliau memiliki sekitar 900 ekor kuda yang memiliki ketangkasan luar biasa. Suatu hari Nabi Sulaiman mempertontonkan ketangkasan setiap kudanya hingga terlupa menunaikan salat Asyar. Nabi Sulaiman tersadar dan sangat menyesal karena telah lalai menunaikan salat Asyar. Beliau pun bertaubat dan menyembelih semua kuda tersebut dan dagingnya diberikannya kepada fakir miskin. Allah menggantikan kuda-kuda yang disembelih itu dengan angin yang jauh lebih pantas untuk dikendarai Nabi Sulaiman dibanding kuda-kuda tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin sesuai dengan perintahnya, sehingga angin bisa membawa beliau bergerak lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kuda. Waktu tempuh 1 bulan dapat dicapai oleh angin hanya dengan 1 hari. Nabi Sulaiman menggunakan permadani besar yang terbuat dari benang emas yang sangat luas sehingga dapat memuat aneka barang, termasuk hewan dan bala tentaranya. Permadani tersebut akan diangkat oleh angin. Apabila beliau menginginkan perjalanan yang lebih cepat, diperintahkanlah Ashifa, yaitu angin yang berhembus sangat kencang, hingga permadani dapat terbang dengan kecepatan tinggi. Meski sangat mencintai kudanya, rasa cinta Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari apapun itu. Sikap Nabi Sulaiman yang selalu taat dan setia kepada Allah harus dijadikan contoh teladan oleh setiap muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis syahih. Allah Ta'ala berfirman, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah hamba terbaik. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sejujurnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua potong kuda itu kembali. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Syad 30 sampai 33. Allah menyebutkan bahwa dia menganugerahkan kepada putra Daud bernama Sulaiman alaihi salam. Allah memuji Sulaiman bahwa dia banyak kembali kepo dunia. Lalu Allah menyebutkan perkaranya tentang kuda. Nabi Sulaiman alaihi salam begitu cintanya kepada kuda. Kuda itu digunakan untuk jihad di jalan Allah. Beliau memiliki kuda-kuda yang kuat, cepat, dan tidak seperti kuda biasa. Ketika ia memeriksa dan mengatur kuda-kuda tersebut, ia ketinggalan salat Asyar karena lupa, bukan karena sengaja. Oleh karena itu, benarlah sabda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadis syahid. Demikian kisah Nabiullah Sulaiman. Ketika terlupa salat asyar, beliau menyesal dan kemudian bertaubat hingga Allah memberi nikmat yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kisah ini dapat menjadi hikmah dan iktibar bagi kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.